Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai penyakit menular HIV/AIDS, TBC, malaria, dan COVID-19. Penyakit menular yang pertama kita bahas adalah HIV/AIDS, Human Immunodeficiency Virus atau HIV, dan Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan semakin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Gejala pada penderita HIV/AIDS. Nah, teman-teman, gejala HIV/AIDS tergantung pada tahap di mana orang tersebut telah terinfeksi. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai tahap pertama. Nah, kalau untuk tahap pertama, dia itu tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Tetapi si penderita ini atau pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Selanjutnya, ia merasa timbul demam, kemudian nyeri tenggorokan, ada ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan nyeri sendi. Tahapan yang kedua, pada umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun, virus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh, penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain. Yang terakhir, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap ketiga, si penderita pada daya tahan tubuhnya itu sudah rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Kemudian ada terjadi demam secara terus-menerus lebih dari 10 hari, juga merasa lelah setiap saat, sulit bernafas, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian juga terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Dan juga ada timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Dan juga menimbulkan hilangnya nafsu makan hingga berat badan dapat turun drastis loh. Faktor risiko HIV/AIDS. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal atau anal, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah. Meskipun jarang, HIV juga dapat menular dari ibu ke anak selama masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Adapun beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko penularan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berhubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman. Yang kedua, menggunakan jarum suntik bersama-sama. Yang ketiga, melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang cukup. Pengobatan HIV/AIDS. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian, antara lain etravirine, efavirenz, lamivudine, zidovudin, dan juga nevirapin. Pencegahan HIV/AIDS. Untuk menghindari penularan HIV dikenal dengan konsep ABCDE sebagai berikut. A. Atau abstinensi, artinya tidak melakukan seks bagi yang belum menikah. B. Be faithful atau bersikap setia terhadap pasangan yang sah. C. Atau condoms, yakni menggunakan untuk mencegah penularan. D. Drugs no,
atau tidak menggunakan narkoba ataupun jarum suntik secara bersamaan. Atau education, yakni belajar mengenai HIV atau AIDS. Halo teman-teman, penyakit menular selanjutnya yaitu ada tuberkulosis atau penyakit TBC paru. TBC paru adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan bronkus. Nah, bakteri ini menyebar ketika seseorang menghirup percikan ludah atau droplet saat si penderita TBC batuk, berbicara, bersin, tertawa, atau bernyanyi. Meski TBC dikategorikan sebagai penyakit menular, penularan penyakit ini tidak secepat pilek dan flu. Namun, ada beberapa kelompok yang berisiko tinggi tertular TBC. Teman-teman juga perlu tahu nih, penularan dan gejala tuberkulosis itu ada apa saja. Mari kita bahas satu-satu. Gejala tuberkulosis yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ada gejala batuk lebih dari 2 minggu. Yang kedua, ada gejala mengalami sesak pada pernapasan. Dan yang ketiga, ada gejala berkeringat di malam hari tanpa aktivitas. Segera periksa ke dokter jika Anda atau anak Anda mengalami gejala tersebut, terutama jika tinggal bersama atau ada kontak erat dengan si penderita TBC. Tips menjaga dan mencegah TBC. Ada beberapa tips untuk membantu menjaga dan mencegah penyakit TB kepada teman dan keluarga dari infeksi kuman. Tips yang pertama, tetap tinggal di rumah. Upayakan untuk tidak bekerja atau pergi ke sekolah dan tidur dalam satu ruangan dengan orang lain. Tips yang kedua, jaga ventilasi ruangan. Kuman tuberkulosis lebih mudah tersebar dalam ruangan kecil yang tertutup dan udara tidak bersirkulasi. Tips yang ketiga, tutup mulut menggunakan masker. Menggunakan masker ketika berada di sekitar orang untuk mencegah penularan TBC melalui percikan air ludah. Tips yang keempat, meludah hendaknya pada tempat tertentu yang sudah diberikan desinfektan atau air sabun. Yang kelima, imunisasi BCG diberikan pada bayi berusia 3-14 bulan, di mana ibu-ibu jangan sampai kelewatan untuk imunisasi pada bayinya. Yang keenam yaitu adalah hindari udara dingin. Teman-teman, perlu diketahui bahwa TBC memiliki program. Nama programnya yaitu TOS TBC. TOS TBC itu sendiri merupakan singkatan dari temukan dan obati sampai sembuh TBC. Nah, salah satu pendekatannya untuk menemukan, mendiagnosis, mengobati, dan menyembuhkan pasien TBC untuk menghentikan penularan TBC di masyarakat. Selanjutnya, langkah-langkah TOS TBC juga perlu diketahui nih teman-teman. Yang pertama, temukan gejala di masyarakat. Lalu yang kedua, obati TBC dengan tepat dan cepat. Lalu yang ketiga, pantau pengobatan TBC sampai sembuh. Teman-teman, cegah penularan TBC dengan etika batuk dan bersin. Sebagai langkah pencegahan penularan TBC, Anda harus memahami etika batuk dan bersin sebagai berikut. Langkah pertama, gunakan masker untuk menghindari penularan kepada orang lain. Langkah kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Lalu, langkah ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu dan jangan lupa untuk membuangnya ke tempat sampah tisunya. Lalu yang terakhir, cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir.